How hungry are you? Seberapa besar kelaparan rohmu? Masing-masing diri kita punya tingkat kelaparan roh yang berbeda-beda. Pertanyaannya, seberapa besar kelaparan rohmu untuk mencari wajah Tuhan, untuk mengejar perkara-perkara yang di atas, untuk mengalami kemuliaan dari hadiratnya. Seberapa lapar engkau akan lawatan Roh Kudus. Mari saya bacakan Mazmur 63 ayatnya yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi dari ayat ini kita bisa merasakan ya, pemazmur ini punya kehausan yang besar akan Allah. Dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya, jiwanya rindunya itu sama Tuhan. Rindunya adalah rohnya yang kudus memenuhi. Kemudian tubuhnya juga merindukan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuhnya, setiap sel-sel di dalam dirinya, setiap bagian partikel dalam hidupnya yang dirindukan, yang diharapkan, yang dinantikan, yang dicari, dan yang dikejar adalah Tuhan sendiri. Ini satu jenis kerinduan yang seharusnya kita punya, dan saya percaya Anda punya di dalam kehidupanmu, khususnya di awal-awal kita dijamah Tuhan, di awal-awal kita bertobat dan kita ikut Tuhan. Ada kehausan yang tulus, kehausan yang berkobar-kobar dan menyala-nyala untuk mencari wajah Tuhan. Tapi pertanyaannya, masihkah kerinduan itu berkobar dalam hidupmu? Atau jangan-jangan kerinduan itu sudah mulai pudar? Atau kerinduan itu mulai beralih? Bukannya merindukan Tuhan lagi, bukannya mengejar Tuhan lagi, hadiratnya lagi, rohnya lagi, tapi mulai hal-hal yang lain, yang lebih kita kejar, yang lebih kita enjoy, yang lebih kita harapkan di dalam hati kita. Jadi hari ini saya ingin menantang saudara untuk miliki kembali, luruskan kembali, arahkan kembali kerinduanmu untuk mencari Tuhan, mencari wajahnya, hadiratnya, urapannya, kuasanya, rohnya, remanya. Cari Tuhan. Bangkitkan dan kobarkan kembali roh itu untuk mengejar perkara-perkara yang di atas. Tahukah saudara alasan kenapa Elisa bisa dapat urapan double porsi dari Nabi Elia adalah karena dia punya kerinduan double porsi. Alkitab sendiri kan yang berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Itulah Elisa, dia lapar. Dia haus akan kebenaran, akan urapan itu. Dia mau urapan double porsi itu. Dia kejar, dia cari, dia kejar, dia cari, dia bayar harga, dia lakukan dengan segenap hatinya. Sampai akhirnya, dia mendapatkan urapan double porsi itu. Dia terima dalam hidupnya. 2 kali ganda mujizat yang dikerjakan Elia. Sekarang Elisa yang mengerjakan porsinya double porsi, 2 kali ganda. Kenapa? Karena memang itu passionnya, itu yang dia kejar, itu yang dia rindukan, itu kerinduan, kehausan dan kelaparan dalam hidupnya. Saya berdoa kita semua tidak pernah kehilangan kerinduan seperti itu. Tidak pernah padam api roh yang menyala-nyala dalam hati kita untuk mencari wajah Tuhan. Karena tahukah saudara, alasan kenapa urapan double porsi dari Elisa tidak pernah diterima oleh siapapun. Karena tidak ada satupun orang pada waktu itu
yang punya kerinduan double porsi. Makanya urapan itu terlewat. Nggak ada yang dapat. Oke. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ini adalah satu warning ya buat kita semua. Jangan sampai kita kehilangan kerinduan itu. Harusnya hambanya Elisa namanya Gehazi. Dia punya chance, kesempatan dapat urapan double porsi itu. Sayangnya kerinduan Gehazi bukan urapan itu. Kerinduan Gehazi bukan 2 kali ganda dari pengurapan Allah dalam hidup Elisa, dari roh Allah dalam hidup Elisa. Tapi yang dia kejar adalah harta, adalah uang, adalah kekayaan. Dia dapat sedikit, tapi dia terpotong dari pengurapan itu. Saya mau ngomong sama saudara, hari ini Tuhan sedang melihat hati kita. Doa saya ketika Tuhan melihat hati kita, yang dia temukan adalah hati yang mengejar kerajaan Allah. Hati yang mengejar Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih dari harta, lebih dari benda, lebih dari jabatan, lebih dari posisi, lebih dari karir, lebih dari apapun. Tuhan segalanya. Tuhan nomor 1. Tuhan yang paling berarti. Hadiratnya, urapannya, kemuliaannya, itu yang kita rindukan. Jangan sampai kehilangan itu. Jangan sampai jadi seperti Gehazi. Jangan sampai kehilangan kemuliaan Allah. Jangan sampai melewatkan urapan double porsi. Pertanyaannya sekali lagi, seberapa besar level kerinduanmu? Ada orang yang kerinduannya mild, ringan ya. Puji Tuhan kalau dapat. Enggak ya enggak apa-apa. Oke, ada orang yang kerinduannya medium. Ya, menengah ya. Pokok aku harus dapat. Aku mau bayar harga. Oke. Tapi setahu saya saudaraku, hanya jenis yang ketiga yang dapat urapan double porsi. Ini adalah jenis yang, ini kelas berat nih. Kerinduannya, kehausannya kelas berat ini. Dia yang ngomong, give me my nation or I will die. Aku mau bangsaku diselamatkan atau aku mati. Pokok itu harus, apapun harganya. Aku harus dapat urapan itu. Bangsaku harus diselamatkan. Lawatan Allah harus terjadi. Artinya dia willing to pay any price. Bersedia untuk bayar harga apapun, hidupnya, segalanya. Untuk mengejar kemuliaan Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan. Yang kayak gitu. Yang akan mendapatkan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara. Ayo datang sama Tuhan. Dan doa minta Roh Kudus jamah kembali hatimu. Kalau selama ini mungkin kita sudah miring. Kita sudah salah arah. Ingat baik-baik, belum terlambat ya. Jangan sampai jadi seperti Gehazi. Jangan sampai Tuhan ngelihat hati kita, malah yang dikejar hartanya, berkatnya, bukan Tuhannya, mujizatnya, bukan Yesusnya, bukan Roh Kudusnya. Hari ini mari kita murnikan hati kita, luruskan hati kita. Kejar Tuhan, kejar hadiratnya, kejar pengurapannya, kejar remanya. Anda dapat seperti Elisa, maka Anda akan melihat double porsi itu dari Elia. Dia terima dalam hidupnya dan kemudian kalau sudah kayak gitu anything can happen. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Gehazi nyarinya hartanya, tapi dia kepotong dan kehilangan semuanya. Elisa carinya adalah kemuliaan Allahnya, kerajaan Allahnya, Tuhannya sendiri. Dia ninggalin hartanya untuk ngejar Tuhannya, tapi Elisa dikasih Tuhan semuanya. Ayo kita datang sama Roh Kudus dan ngomong, Roh Kudus, jamah hatiku lagi, kobarkan api rohku kembali. Kerinduan yang sempat memudar itu bangkitkan kembali. Kerinduan untuk mencari wajah Tuhan. Kerinduan untuk berdoa di dalam hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan sampai mengalami manifestasi kemuliaan Tuhan nyata. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus
memberkati.